Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menanggapi mata kuliah teori ekonomi makro tentang perekonomian tiga sektor atau perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah. Yang pertama, perekonomian tiga sektor ialah perekonomian yang terdiri dari perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah, di mana perusahaan menjadi produsen, di mana juga rumah tangga menjadi konsumen, dan pemerintah menjadi konsumen dan penerimaan pajak. Yang selanjutnya, siklus perekonomian tiga sektor terdiri dari perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga. Dalam pengeluaran ataupun pendapatan ketiga, baik tersebut saling bersangkut pautnya. Yang selanjutnya, adanya campuran tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama, adanya pemerintah juga akan terdapat sebuah pajak, dan pajak ini akan mempengaruhi menambahkan pengeluaran agregat pada perusahaan dan rumah tangga. Yang kedua, pajak yang dilakukan pemerintah akan memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan, dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Yang selanjutnya, di mana ekonomi tertutup tiga sektor karena belum ada perdagangan dengan luar negeri. Yang aliran baru dalam siklus aliran pendapatan itu ada dua. Yang pertama, pembayaran pajak oleh RT dan perusahaan atau kepada pemerintahan menjadi pendapat pemerintah. Yang kedua, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan, pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan menjadi aliran pendapatan dari sektor pemerintahan ke rumah tangga dan industri. Yang pendapatan yang diterima oleh RT akan digunakan untuk tiga tujuan. Yang pertama, ditabung S. Yang dua, pembayaran pajak T. Yang tiga, membiayai konsumsi C. Ketika melihat keseimbangan, maka rumusnya Y sama dengan C tambah I tambah G. Ketika melihat pendapatan nasional berlaku, Y sama dengan C tambah S tambah T. Yang F, syarat keseimbangan dalam keseimbangan AS atau AD. Dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan dengan luar negeri, maka AS sama dengan Y. Sehingga dalam perekonomian keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan. C tambah I tambah G sama dengan C tambah S tambah T. Dan apabila C pada setiap rumus dikurang, maka rumus yang berlaku I tambah G sama dengan S tambah T. Yang I tambah G itu yang berlaku adalah suntikan atau pendapatan, dan S tambah T itu yang berlaku adalah bocoran atau pengeluaran. Yang G adalah pajak ada dua, yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Gimana pajak langsung dan tidak langsung memiliki pengertian, yaitu pengertiannya A. Pajak yang langsung, pemungutan pemerintah yang dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Yang B, pajak tidak langsung, pajak yang dibebankan dapat dipindahkan kepada orang lain. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk pajak pendapat ada tiga. Yang pertama, pajak regresif, pajak turun ketika pendapatan naik, berarti perubahannya turun. Yang kedua, pajak proporsional, tetap untuk berapapun tingkat pendapatannya tetap. Yang ketiga, pajak regresif, pajak naik ketika pendapatan naik, perubahan naik. Yang H, efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Maka rumusnya YD sama dengan Y kurangi T. Sehingga YD pendapatan turun, konsumsi C dan tabungan S juga turun. Jadi pajak mempengaruhi pendapatan. Mungkin cukup sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.